Kalau ngomongin soal survei-survei ini gitu ya Mas, dari ketiga pasangan, dari pasangan Prabowo Gibran yang mau isunya positif, mau isunya negatif Tetap gitu, naik tetap gitu ya. elektabilitasnya naik aja terus Iya, gitu iya, ya. oke. Ini rame juga diperbincangkan sama netizen nggak? Iya, kalau soal survei kan kalau kita ngomong naiknya kenapa dan lain-lain kan ada dua faktor kira-kira ya. Pertama adalah soal tadi yang saya sampaikan di sebelumnya bahwa ada peralihan dukungan dari orang yang mereka sebelumnya yang mendukung Presiden Jokowi itu beralih ke Prabowo Gibran, itu tentu gitu ya. Karena ada faktor Gibran yang masuk tadi sebagai anak dari putra dari Presiden Jokowi gitu ya. Jadi mereka yang sebelumnya milih Presiden Jokowi itu lebih banyak kemudian berpindah ke Prabowo Gibran. Kadang kan netizen apa aja kita kulik ya, kita tweet gitu, kita penasaran ya kan. Oke, kita ngomongin isu nih tadi kan Mas, mau diomongin positif mau diomongin negatif kan naik aja tuh elektabilitas. Nah tadi Mas Aslari juga sempat membahas bahwasannya memang para pemilihnya Pak Jokowi semenjak Prabowo bergabung dengan Gibran adalah beralih ke Prabowo ya, dari Ganjar gitu ya dukungannya. Nah terus apalagi yang yang kedua kita perlu paham juga bahwa pemilih kita kan kalau dari statistika gitu ya, itu kan pemilih terbesar kan memang kalangan menengah ke bawah ya. Yang kalau tadi Amin pendidikannya tinggi lebih banyak milih Amin, kemudian yang menengah ke bawah pendidikannya mungkin di bawah dari SD sampai SMA gitu ya. Nah itu memang lebih banyak memilihnya ke Prabowo Gibran kalau kita baca survei-survei yang terbaru gitu ya. Itu artinya memang tadi seperti yang terlihat juga di isu dinasti politik misalnya itu nggak rame-rame banget karena memang isu yang populis justru lebih sampai kepada masyarakat gitu Mbak. Maka kayak program makan siang, susu gratis itu lebih ngena sebenarnya ke publik. Lebih familiar mungkin lebih bener. Praktisnya lebih gampang gitu ya, publik tuh lebih bukti nyatanya gitu ya, mungkin dengan hal ya karena itu tadi usia kalangan pemilihnya gitu ya Mas ya. Oke. Nah terus apalagi Mas Aslari? Nah itu dua faktor itu ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari segmentasi organisasi massa misalnya, kalau kita baca di survei-survei terakhir itu misalnya Ormas NU kemudian lebih banyak juga terpreferensi ke Prabowo Gibran, Ormas Muhammadiyah dan lainnya juga walaupun agak selisih dikit dengan Anies Muhaimin gitu ya, tapi juga terkonfirmasi lebih banyak ke Prabowo Gibran. Ini juga menarik, artinya kita akan uji lah nanti di debat gitu loh, apakah nanti kan ada banyak disebut bahwa undecided voter, ada orang yang belum menyatakan pilih itu kan cukup besar juga gitu. Nah harapannya debat ini bisa mengetuk hati para pemilih rasional gitu ya, yang angkanya mungkin masih 28%-an lah kira-kira. Karena memang masih banyak pemilih bimbang yang menantikan gitu ya, debat malam hari ini untuk menentukan pilihannya. Mungkin kita juga masih menunggu gitu ya, kira-kira siapa dan seperti apa debat malam hari ini gitu kan dari ketiga pasangan ini sendiri ya. Nah